A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin wassahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Sukri Adnan San Safira ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih damel panduan kitab Masailut Ta'lim atau dikenal juga dengan Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Sekarang masih melanjutkan Kitabut Thaharah terkait air. Kemarin diterangkan bahwa tidak sah menghilangkan hadas, membuang najis kecuali dengan air. Yaitu yang bisa disebut sebagai air manakala berubah rasa, warna, bau dengan perubahan yang sangat, dengan perubahan yang berat, sekira tidak bisa disebut lagi sebagai air, yaitu berubah karena sesuatu yang lain yang bersifat suci. Kalau sesuatu yang lain yang bersifat najis namanya mutanajjis. Kalau yang menyebabkan perubahan itu sesuatu yang lain yang bersifat suci, maka suci air itu tapi menjadi tidak mensucikan. Contohnya sesuatu yang lain yang suci itu teh, kopi kemarin, yang mana air itu tidak membutuhkannya. Kalau air itu membutuhkan, artinya tidak bisa menghindari. Contohnya air keruh ketika musim hujan di sungai. Contohnya lagi warna hijau di rawa-rawa atau di belumbang di telaga akibat adanya ganggang atau lumut yang berwarna hijau. Akhirnya air ikut menjadi hijau. Itu perubahan yang tidak bisa ditolak. Termasuk zaman modern itu air PAM, bau kaporit, itu juga tidak bisa dihindari, maka itu dimakfu. Tapi kalau bisa dihindari, tidak dimakfu, tidak lagi mensucikan. Tapi karena yang menyebabkan perubahan itu sama-sama suci dengan airnya juga suci, maka airnya menjadi suci tapi tidak mensucikan. Kalau perubahan yang tidak bisa dihindari tadi dimakfu, berubah tapi dimakfu. Pun sekarang wattaghayyurut taqdiri kataghayyuril hissi, yang disebutkan tadi itu kategori perubahan yang sifatnya hissi atau indrawi, atau perubahan yang bisa dilihat dengan kasat mata. Lho kok dadi coklat kena teh, lho kok dadi ireng kena kopi. Nah niku perubahan yang kasat mata. Kalau sama-sama suci, airnya suci, teh suci, kopi suci, maka airnya tetap suci. Suci ketemu suci nggih suci. Tapi karena berubah menjadi tidak mensucikan.
suci tapi tidak mensucikan. Artinya tidak mensucikan itu ya ndak bisa, ndak boleh digunakan untuk wudhu, mandi junub, mandi haid, mandi nifas. Tidak bisa juga digunakan untuk menghilangkan najis. Lantainya kena najis terus disiram teh, tetap najis, tidak suci, karena yang digunakan menyiram ini air suci tapi tidak mensucikan. Harus yang air mutlak. Air mutlak niku yang disebut air. Nek teh wau kan mboten disebut air lagi. Tumbas teh, mboten adik muni tumbas air teh mboten. Tumbas kopi, tidak lagi diucapkan beli air kopi, mboten adik mboten. Itu maksudnya sudah berubah. Campur susu nggih, beli susu, mboten air susu mboten. Itu maksudnya seperti itu. Lah, sekarang perubahannya itu sifatnya takdiri, yaitu kira-kira, tidak kasat mata, tapi ini jelas berubah. Cuma tidak kelihatan, perubahannya tidak kelihatan. Itu namanya wattaghayyurut takdiri. Wattaghayyuru lan utawi perubahan at-takdiriyu kang bangsa kira-kira. Diperkirakan ini terjadi perubahan karena dua benda yang memiliki sifat berbeda. Iku kata ghayyuril hissi, koyok perubahan yang sifatnya hissi, artinya sama saja. Cuma karena tidak nampak itu yang membikin sedikit berbeda, tapi sebenarnya sama. Contohnya bagaimana? Misalnya ngenten, falau waqa'a fihi ma'u wardin la raihata lahu kuddira mukhalifan lahu bi ausatis sifati. Falau waqa'a mongko lamun tumibo, masuk, kecemplung, fihi ing dalem banyu, ada air, entah itu di nduk timbo, nduk bak, atau di bak mandi misalnya, niku masuk ke dalam air itu opoma uwardin, air mawar. Air mawar niku kan enten sing dikemas-kemas, digawe kemasan-kemasan air mawar. Tapi air mawar, nek air mawar niku jelas wangi. Air mawar itu wangi. Tapi ini air mawar yang sudah kehilangan baunya. Tadinya air mawar, cuma sekarang la raihata lahu. Air mawar yang sudah hambar, baunya itu hilang, tapi tadinya air mawar. Cuma karena saking lama dibuka, terus menjadi hambar, tidak ada bau mawarnya lagi, cuma tadi air mawar. Niku sing penting, airnya ini air mawar. Air mawar itu artinya air yang dicampur dengan mawar, ekstrak mawar sehingga wangi. Suatu ketika wanginya itu menguap, tinggal air mawar yang tidak lagi mengeluarkan bau wangi. Ini kemudian dimasukkan ke dalam air yang murni, air mutlak tadi, air yang tadinya suci mensucikan, sekarang dimasukkan ke situ. Seandainya air ini masih punya aroma wangi, maka niscaya ada dua kemungkinan. Kalau jumlahnya sedikit atau aroma wanginya itu ada kadarnya. Jadi pertimbangan ini ku kali niki ulama ngonten niku wis di ijtihadi.
Air mawar ini ada dua, ada yang sedikit, ada yang banyak. Ketika dimasukkan ke dalam bak mandi misalnya, air mawar ini juga ada yang baunya itu menyengat wanginya, ada yang sedang, ada yang tidak begitu menyengat. Lah, tapi niki judulnya niku baunya sudah ndak ada. Tinggal apakah sedikit ataukah banyak. Lalu masuk ke dalam air bak mandi. Karena ini bahas perubahan yang sifatnya takdiri, kira-kira, maka ini dikira-kirakan juga kudiro. Mongko dikira-kiraake opo air mawar yang sudah tidak ada bau niki. Niki sebenarnya ada dua cara. Kalau di dalam kitabnya Imam Nawawi, niki kan merujuknya ke atas. Kitabnya Imam Nawawi namanya Raudhatut Thalibin. Di sana ada dua metode. Cuma metode yang dipilih oleh kebanyakan ulama niki. Tapi ada metode yang satunya, nanti saya terangkan. Ini yang paling gampang. Kulo biasanya gawe niki ya wis. Diterangkan kepada orang awam, masyarakat umum itu lebih mudah niki. Dan Imam Nawawi menyebut dua. Sing pertama sing niki. Air mawar yang sudah kehilangan aroma ini jenengan kira-kirakan saja seolah-olah dia itu masih punya aroma. Dengan kekuatan aroma yang sedang. Boten terlalu kuat, boten terlalu lemah. Kekuatan aroma wanginya itu seandainya masih ada, dikira-kirakan dia mukhalifan nulayani, berbeda lahu marang air sing ten bak mandi niku bi ausatis sifati niki tengah-tengah, bi ausatis sifati kelawan tengah-tengah sifat, tidak terlalu kuat wanginya, tapi niki dikira-kirakan juga niki sing garai sulit. Tidak juga terlalu lemah, dikira-kirakan punya wangi yang sedang. Nek wangine kuat titik mawon langsung menjadi wangi. Contohnya bibit minyak wangi itu nggih. Bibit minyak wangi itu yang warnanya putih itu. Niku nek jenengan tetesno walaupun hanya beberapa miligram ngonten mawon, niku sak jeding iso wangi kabeh. Karena ini punya kekuatan aroma yang super. Wong bibit ya dijenengno bibit niku nggih karena punya kekuatan. Ini jangan dikirakan yang seperti itu. Kira-kirakan kekuatan aromanya itu sedang. Nanti panjenengan tinggal mempertimbangkan sedikit atau banyaknya air yang masuk itu saja. Itu yang kelihatan. Nggih. Kok seandainya setelah panjenengan perkirakan dengan sifat aroma yang sedang, seandainya masih ada, itu iki nek umpama sedeng, aroma wangi mawarnya niku sedang, dengan jumlah air mawar yang masuk sekian, iki mestine berubah. Berarti air niki termasuk air yang berubah. Tapi perubahan yang takdiri, yang dikira-kirakan. Tapi kalau panjenengan itu memperkirakan dengan metode itu, air mawar yang sudah tidak ada aroma itu jenengan perkirakan dengan sifat sedang itu masuk dalam jumlah yang seperti itu, ternyata oh iki jedingku lho gede. Nek cuma sakmene banyu mawar iki umpama se ono wangine dicemplungno mrene ndak berefek apapun. Wangine akan kalah dengan jumlah air yang ada di dalam bak mandi. Niki dalam perkiraan saja. Kalau begitu berarti air dalam bak mandi ini tetap hukumnya suci mensucikan. Tapi kalau jenengan perkirakan iki berubah iki nek kecemplungan banyu mawar sing sakmene dengan standar aroma sedang berubah iki wong banyune jedinge sat gak spiro akeh. Lah niku caranya begitu. Niki sulitnya itu adalah karena
hanya menggunakan perkiraan. Tapi kekuatan hujjahnya itu lebih kuat karena memang berubah itu tidak pasti, yang banyak menang, yang sedikit kalah. Beda dengan metode yang kedua nih. Jadi metode yang pertama ini lebih kuat karena sesuatu yang merubah itu kadang-kadang bukan karena dia mayoritas. Mayoritas lalu bisa merubah minoritas, mboten mesti. Kadang-kadang yang minoritas itu bisa merubah yang mayoritas. Contohnya wong Yahudi niku lho. Wong Yahudi ku jumlahnya titik tapi nguasai sak donya. Yang lain itu dikendalikan, mereka itu bisa mengendalikan. Padahal jumlahnya sedikit. Ndak ada 20 juta wong Yahudi sak donya niku lho, mboten enten 20 juta. Indonesia niku wis 200 juta lebih, hampir 300 juta. Belum penduduk yang lain. Nah, niku itu sebabnya diperkirakan seperti ini lebih kuat argumentasinya, meskipun tidak kasat mata. Metode yang kedua tidak begitu. Tapi ini juga termasuk pilihan ijtihad fikih. Kula biasanya nerangno gawe niki. Di samping niku juga lebih mantap. Nek dikira-kirakno niku nggih tetep gak yakin wong kira-kira. Banyune bening gak bau, air mawar juga bening gak bau. Karena baunya sudah hilang. Cuma ini air mawar. Kalau dimasukkan harusnya berubah. Seandainya wangi. Tapi sekarang tidak ada wanginya, bagaimana ini? Nek gawe kacamata orang awam, ya wis jenenge gak berubah ya gak berubah. Tidak begitu. Harus dengan metode ilmiah. Metode ilmiah untuk menghukumi ini tidak berubah. Yang pertama seperti tadi, dikira-kirakan masih punya sifat wangi, tapi dengan level yang sedang, lalu masuk ke situ jumlahnya seperti yang kita saksikan, misalnya berapa. Kok seandainya berubah, berarti air yang di bak mandi ini ma'ul mutaghayyir, berubah. Kalau berubah berarti suci tapi tidak mensucikan. Kok seandainya tidak berubah, ya tetap suci mensucikan. Wong ndak pengaruh perubahannya, tetap menang. Itu metode yang pertama. Lebih kuat karena tadi itu, yang merubah itu belum tentu yang lebih banyak. Lah niki metode yang kedua ini menggunakan sifatnya nahkumu bidzawahir lagi. Wis dikira-kirakno iku sulit. Kita itu kan dituntut memberi hukum sesuatu yang sifatnya dohir. Kalau ndak dohir itu kita ndak dituntut. Karena sulit. Agama ini konsepnya tidak sulit. Maka agama itu menghukumi yang sifatnya lahiriah saja. Yang batiniah tidak. Itu urusannya Allah. Urusannya Allah. Itu sebabnya kalau ada orang, dia pernah baca syahadat, dia pernah sekali saja sholat misalnya, lalu dia itu meninggal, maka tetangganya itu wajib memperlakukan dia sebagai jenazahnya orang Islam. Ya dimandikan, dikafani, disolatkan. Walaupun iki gak tahu sholat, iki sholatnya biyen kemanten anyar sepisan tok iku mari ngono gak tahu jebul. Apa gak kafir ngono iku gak tahu? Oh, ndak boleh. Selama belum ada iklan pengumuman ikrar dia murtad, maka harus tetap diperlakukan sebagaimana orang Islam, meskipun hanya kita mendengar dia pernah syahadat saja. Karena kita tidak tahu dia sholatnya di rumah mungkin, atau dan sholatnya orang tidak sholat pun itu tidak serta-merta kafir. Kalau sholatnya itu karena ingkar, karena tidak percaya, karena tidak mengimani, lah niku kafir, harus syahadat. Tapi kalau tidak sholatnya itu karena malas, karena
lupa karena kemaksiatan lah, sifatnya maksiat bukan riddah murtad. Ya dosa gede, elek, tapi tidak sampai menjadikan murtad. Tapi kalau ada pengingkaran, gak percaya aku nek salat iku wajib. Lah nek niku murtad. Tapi kan itu di hati. Kita baru tahu kalau dia mengumumkan. Maka kita memberi hukumnya itu yang kita dengar, yang kita lihat, dia pernah mengikrarkan murtadnya atau tidak. Kalau tidak, ya tetap kita hukumi Islam. Nahkumu bid-dhawahir wallahu yatawalla bis-sarair. Kita menghukumi yang sifatnya dhahir, yang batin Allah. Niku sebabnya Kanjeng Nabi itu tidak pernah perang melawan orang munafik Madinah, tidak pernah. Walaupun Kanjeng Nabi diberitahu oleh Allah ini munafik, ini munafik, ini munafik, tapi oleh Rasulullah tidak diperangi. Kenapa? Karena menggunakan hukum dohir tadi. Mereka itu masih mengumumkan keislamannya. Mereka itu masih sholat meskipun kadang-kadang. Mereka itu masih berzikir meskipun sedikit. Sifatnya orang munafik yang di Al-Quran itu kan napa nika? Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Kalau salat malas. Nah niku kita niki nggih ngonten niku sik engko ae mari ngene dilungkas kurang titik. Nah niku tapi apakah kita yang seperti itu dihukumi munafik? Oh tidak. Nggih. Karena kalau mereka dulu itu memang di dalam hati tidak beriman. Sholat ditampakkan itu hanya untuk menipu. Hatinya tidak beriman dengan sholat dengan Allah itu. Tapi nek kita wong-wong Islam niku, saudara-saudara kita itu malas sholatnya itu ya karena imannya itu lagi lemah. Mereka beriman tapi iman itu kan yazidu wa yangkus. Cuma akeh yangkuse. Iman itu tambah dan berkurang. Cuma akeh kurangi. Tapi seiman kurang ngonten iman. Tapi kalau yang munafik yang dihukumi itu adalah mereka aslinya memang tidak beriman. Menampakkan keislaman itu hanya pura-pura saja. Lah, Kanjeng Nabi tetap ngukumi yang ditampakkan itu karena Islam itu menghukumi yang dohir. Mulane walau karihal kafirun ada, tapi tidak ada walau karihal munafikun. Di Al-Qur'an iki lho, tidak ada walau karihal munafikun. Lare-lare niku nek takbiran kan walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Ha niku nek nduk Quran mboten enten walau karihal munafikun niku. Karena orang munafik itu tidak menampakkan, bencinya itu tidak ditampakkan, sembunyi-sembunyi. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustaziun. Tidak ditampakkan, sembunyi-sembunyi. Nah niku ngoten. Pun niku kembali lagi ke fikih. Kalau pakai metode yang tadi niku metode perkiraan. Lah niki nggawe metode yang sifatnya itu pasti karena perbandingan yang sifatnya itu hissi. Kalau ikut metode yang kedua ini ndak ada lagi disebut takdiri. Ndak ada lagi disebut perubahan takdiri. Yaitu jumlah air mawar yang sudah tidak ada bau ini dengan jumlah air yang ada di dalam bak mandi itu lebih banyak mana? Kalau lebih banyak jumlah air mawar yang sudah tidak beraroma dibandingkan jumlah air yang dimasuki niki, ternyata niki sak cebok sing air mawar tidak ada aroma ini sak timbo akeh niki, ya berarti berubah. Walaupun sama-sama ndak ada baunya sebenarnya. Karena yang air mawar satu timbo niku
ternyata sudah tidak ada aromanya, sudah hambar. Tapi ini air mawar dan jumlahnya lebih banyak daripada air suci mensucikan ini. Maka dihukumi berubah karena lebih banyak. Nek lebih banyak wis jelas. Nggih. Niku carane ngonten. Nanti juga berlaku pada contoh yang satunya lagi, yaitu air mustakmal. Nggih. Air mustakmal itu juga begitu. Contohnya ngenten. Air mustakmal itu air yang sudah digunakan. Jenengan wudu biur. Yang netes dari wajah niki namanya mustakmal, bukan yang di bak mandi nggih. Yang netes dari wajah, yang netes dari tangan, ini namanya air mustakmal. Maknanya mustakmal itu air yang sudah digunakan, baik untuk menghilangkan hadas maupun menghilangkan najis. Pada umumnya air mustakmal itu tidak mengalami perubahan secara hissi, secara indrawi, secara kasat mata tidak berubah. Air yang jenengan basuhkan sebelum kena wajah dengan setelah kena wajah itu tidak ada bedanya. Tapi ini kenyataan air ini sudah digunakan. Dan ketika dibasuhkan wajah, hadas yang ada di wajah itu hilang sebab air ini. Maka ini air yang sudah dipakai. Pasti ada perubahan, tapi sifatnya tidak nampak. Lah, sifatnya tidak nampak ini mirip dengan air mawar yang baunya sudah hilang tadi. Niki perubahan yang tidak nampak. Lah, ternyata niki kadang-kadang diterangno, terus akhirnya nggarai wong niku ragu-ragu. Ternyata air yang netes dari wajah ini kemudian bercampur dengan air yang ada di tangan jenengan yang baru. Enten kan? Biur. Niki netes, terus jenengan ambil air lagi, terus ketetesan. Ketetesan air mustakmal. Yang netes ini air mustakmal, yang di telapak tangan ini air suci mensucikan. Terus timbul pertanyaan, bagaimana hukum air ini? Karena tadinya suci mensucikan, lalu kena tetes air mustakmal. Air mustakmal itu suci tapi tidak mensucikan. Sementara ini suci mensucikan. Suci mensucikan gabung dengan suci tidak mensucikan. Apakah berubah? Sama dengan air mawar yang tidak ada bau tadi itu. Air mawar yang tidak ada bau itu suci tapi tidak mensucikan. Masuk ke dalam bak mandi atau air timbo yang mana itu suci mensucikan. Terus campur menggunakan dua metode tadi. Yang pertama dikira-kirakan dengan sifat yang sedang, itu kalau masuk apakah mempengaruhi berubah. Seandainya masih ada bau mawarnya dengan level sedang, kalau tidak ya berarti tetap suci mensucikan. Kalau seandainya berubah berarti sudah tidak lagi mensucikan meskipun tetap suci. Atau menggunakan metode kedua tadi, jumlah air mawar yang hilang aromanya itu kalau lebih sedikit berarti tidak akan mempengaruhi. Kalau jumlahnya lebih banyak akan mempengaruhi, menyebabkan perubahan. Berarti kalau perubahan suci tidak mensucikan. Kalau tidak mempengaruhi tetap suci mensucikan. Lah air mustakmal itu seperti itu. Karena air mustakmal itu sama dengan air mawar yang hambar tadi itu. Suci tapi tidak mensucikan. Niku air mustakmal. Lah sekarang air mustakmal yang netes dari wajah campur dengan air suci mensucikan yang ada di telapak tangan jenengan itu. Misalnya jenengan wudunya itu model dicawuk ngonten niku atau ngambil pakai gayung, terus ketetesan kecipratan yang dari wajah, timbul pertanyaan. Itu sama metodenya, gunakan salah satu dari dua tadi. Yang kuat itu menggunakan yang dikira-kirakan. Yo kira-kirakan saja air mustakmal ini adalah air yang punya
aroma atau air yang punya warna yang sedang. Tapi kalau masuk ke cawuan tangan ini apakah berubah? Kalau seandainya berubah berarti niki menjadi ma'ul mutaghayyir tapi sifatnya takdiri, kira-kira. Kalau tidak berarti ya tidak. Cuma ngenten niki sulit. Kula seneng gawe metode yang kedua itu meskipun nopo kurang kuat tapi lebih mudah untuk difahami dan tidak menjadikan ragu orang ketika ibadah. Dikira-kira niku tetep ragu walaupun sing ngira-ngira dheweke dhewe. Nggih. Nah niku kula menggunakan metode niku wau. Nggih. Niku kitab-kitab sebelumnya juga menggunakan niku, cuma setelah Imam Nawawi niku menggunakan yang dikira-kirakan tadi. Sebelumnya niku seperti di Al-Hawil Kabirnya Imam Al-Mawardi. Niku nggih gawe ngonten niku. Menggunakan jumlah. Kalau yang lebih banyak itu air mustakmal, maka ikut menjadi mustakmal. Tapi kalau yang lebih banyak itu air suci mensucikan, terus kecipratan air mustakmal, maka tetap suci mensucikan, tidak berubah menjadi mustakmal. Wong podo suci ini kok. Beda kasus kalau kecipratan air yang najis. Ini harus dibedakan karena najis itu punya kekuatan besar. Air sedikit kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu seperti yang diterangkan pertemuan yang lalu itu 8 jurigen. Nggih. 8 jurigen yang 25 liter niku lho, niku 2 kulah. Jenengan nek gawe jeding sebaiknya berisi lebih dari 8 jurigen itu volumenya itu. Karena kalau begitu nanti itu airnya 2 kulah atau lebih. Sehingga ketika kecipratan najis, mboten kecipratan mustakmal lho nggih. Kalau mustakmal itu sama-sama suci, tapi kalau najis, lah itu 2 hal yang sangat bertolak belakang. Kalau kurang dari 2 kula kecipratan najis, maka menjadi mutanajis meskipun tidak berubah. Tapi kalau lebih dari 2 kula kecipratan najis tidak berpengaruh kecuali ikut berubah. Lu dadi kuning, lah itu pengaruh. Kalau lebih dari 2 kulah, lebih dari 8 jurigen. Nah niku wonten air mawon nek dibahas nggih rada lumayan mumet napa malih isu-isu nggih. Waduh isu-isu wis dijak mikir iki. Nggih. Nah, ya kita bersyukurlah kita lebih sering menggunakan air yang wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja niku nggih wis air standar yang suci mensucikan itu. Nggih, jenengan wudu di masjid, jenengan wudu di rumah, wis niku standare air suci mensucikan sudah. Niki kalau terjadi kasus-kasus tertentu seperti yang dicontohkan itu, kita sudah punya ilmunya. Sehingga itu tidak menjadikan ibadah kita itu syak, ragu. Sebab setan itu kunci masuk ke dalam diri manusia itu lewat unsur ragu ngenten iki. Mulane ragu itu dihilangkan dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu nggih ragu. Akhirnya ragu. Wah, wis dibuak ae lah, mamang aku. Lah, buak niku mubazir. Mubazir niku innal mubazirina kanu ikhwanas sayatin. Buak niku gara-gara ragu. Ragu niku boloe setan. Mulane buak yang sifatnya tabdzir wong sik isok digunakno kok dibuak niku mubazir. Kenapa dibuang? Nuruti ragu. Ragu dari siapa? Dari setan lho niku. Tapi nek gawe ilmu mboten atik ragu. Itu sebabnya saya senang pakai yang metode yang kedua tadi itu. Karena lebih mudah dan lebih tidak gampang dimasuki sifat ragu. Sebab mungsune niki setan niku. Kanjeng Nabi sering dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang bikin kamu ragu menuju sesuatu yang kamu tidak ragu. Kenapa? Karena yang bikin ragu niku setan.
Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nggarai was-was. Budal apa enggak ya? Ngaji iki. Budal apa enggak? Mesti gak budal niku nek adik maju mundur ngoten niku gak budal. Setan niku ngoten, carane niku mboten dicegah. Mboten dicegah, tapi dimasukkan ragu. Dengan ragu itu dia sudah membuang waktu. Dengan ragu itu dia sudah tidak punya kendali. Dengan ragu itu dia akan meninggalkan, akan membuang. Dan niku setan keplok-keplok. Mulane Kanjeng Nabi tegas, dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Lah, membuang keraguan itu diantaranya dengan ilmu. Nek mboten gawe ilmu nggih mubazir wau. Mamang aku wis dibuak ae. Niku solusi paling gampang, tapi mubazir. Tapi kalau dengan ilmu enggak, wis luwe akeh air suci mensucikan daripada air mustakmal. Yakin suci. Lebih banyak air suci mensucikan daripada air mawar yang tidak ada aroma. Yakin suci, beres. Oh niku kula seneng pakai yang kedua niku melok kitab-kitab sadurunge Imam Nawawi. Kalau sesudahnya Imam Nawawi melok metode yang pertama itu. Lebih bagus memang, tapi tadi itu masih menyisakan ragu karena masih takdiri. Kalau yang kedua itu sudah khisi karena hanya mempertimbangkan jumlah. Jumlah kan kasat mata. Ki jumlahe luwe akeh sing suci mensucikan, ya menang iki. Nggih. Iki jumlahnya luwe akeh yang mustakmal atau yang bunga napa air mawar tanpa aroma, ya menang iki, berarti menjadi suci tidak mensucikan, pun selesai. Kalau menang suci tapi tidak mensucikan, berarti jangan dipakai wudu, tapi jangan dibuang juga, masih bisa digunakan untuk kemanfaatan yang lain, misalnya nyiram-nyiram bunga, ya. Atau minimal untuk nyiram halaman supaya tidak terlalu panas, masih bermanfaat. Atau untuk minuman ternak, minuman hewan, masih bermanfaat. Yang tidak boleh kan digunakan untuk wudhu. Tidak bisa digunakan untuk wudhu bukan berarti dibuang, masih bisa digunakan untuk kemanfaatan air yang lain. Ngonten nek gawe ilmu ragu tadi, wah siki mamang wis buak ae. Cepet ngoten. Orang itu kalau sudah punya rasa ragu di dalam hatinya, itu dia cara berpikirnya sudah tidak bisa panjang. Niku efek eleke ngonten. Maka ragu itu harus cepat dihilangkan. Nggih. Nganan apa ngiri? Cara berkendara mawon niku lho. Niku nek ragu bahaya. Nganan ngiri. Sing mburi niku bingung, arek iki jange nganan apa ngiri. Engko disalib nganan ternyata nganan, disalib kiri ngiri. Bingungi kabeh niku. Sing siji bingung, liyane melok bingung. Niku efek setan niku ngoten niku. Menggoda manusia itu lewat alladzi yuwaswisu. Nggih. Ragu. Maka ragu itu harus dibuang. Dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu itu membawa keyakinan, maka disebut summa la ta'lamunna ilmal yaqin. Istilahnya ada ilmal yaqin. Karena ilmu itu membawa keyakinan. Tanpa ilmu orang itu tidak bisa yakin. Tanpa ilmu orang tidak bisa yakin. Nek gak ada ilmu yakin niku nggih mboten ilmu niku ngawur. Diawur ae wis. Diawur di ngawur niku nggih mesti keliru. Ngawur niku walaupun ketepaan bener niku lho tetep diarani keliru. Nggih. Tetep diarani keliru. Wong ngawur niku walaupun ketepaan bener niku tetep diarani keliru, ndak bisa dinilai benar. Pun wala yadurru taghayyurun yasirun la yamna'u ismal ma'i wala yadurru lan ora bahayani apa taghayyurun yasirun, perubahan yang sedikit. Sama-sama suci loh nggih. Airnya suci, sesuatu yang menyebabkan berubah ini juga suci, tapi perubahannya itu sedikit. Nggih.
Ngonten niku mboten pengaruh. Perubahan yang sedikit itu dimakfu. Karena air suci bertemu dengan benda yang menyebabkan berubah tapi sedikit dan itu suci. Beda nek sing menyebabkan berubah niki benda najis. Itu walaupun tidak menyebabkan perubahan, kalau kurang dari 2 kolah nggih mutanajis. Atau kalau lebih dari 2 kolah menyebabkan perubahan meskipun sedikit. Tapi nek disebabkan benda najis meskipun sedikit menjadi mutanajis juga. Jadi niki jangan salah. Yang dimakfu perubahan sedikit itu kalau perubahannya itu muncul dari benda yang sama-sama suci dengan air niki. Perubahannya sedikit, alah titik gak popo, bener. Nggih, titik gak popo bener sebab titik niku dimakfu. Nggih, agama niki banyak memberi maaf. Istilahnya nek ten fikih niku dimakfu. Dimakfu itu biasanya 1 karena sedikit, 2 karena sulit, 3 karena sudah umum. Istilahnya nek ten fikih niku umumul balwa. Sudah ndak bisa dihindari lagi nggih, termasuk sulit juga nih. Yang keempat bukan perbuatannya. Misalnya darah niku kan najis. Darah niku najis, tapi kalau sedikit jenengan sholat atau jenengan melihat orang sholat, terus dia itu misalnya enten jerawate niki mengeluarkan darah sedikit niku buktine mboten sampai ndrodos, masih di tempatnya niku berarti sedikit. Nek wis sampai ndelewer netes niku berarti akeh, wong sampai jatuh ya. Tapi kalau sekedar di tempatnya niku sedikit, kategorinya begitu. Itu dimakfu. Loh, batal salate dhek salat nggawa getih. Ndak, karena darahnya sedikit dan itu keluar dengan sendirinya. Orang sulit untuk bagaimana supaya tidak keluar darah wong metu-metu karepe dhewe. Lalu ini menyebabkan batal, wong bukan perbuatannya. Sedikit sulit dihindari. Ya nopo carane supaya gak metu, wong gak ero, maune juga ndak keluar. Terus bukan perbuatannya, maka yang seperti itu dimakfu. Ya darah memang najis, tapi karena sedikit dan bukan perbuatannya, sulit untuk menghindari, ya opo carane gak dadi metu, wong metu karepe dhewe. Maka yang seperti itu dimakfu sehingga sholatnya tetap sah. Walaupun terlihat ada warna merah darah setitik saja di ujung jerawate misalnya, atau luka babras ngoten niku nggih, habis jatuh niku ten kulit masih ada warna merah-merah, tapi merahnya nggih cuma di kulit itu mboten sampai ndrodos. Nek ndrodos nggih kudu diperban, ditutup. Kalau tidak mboten napa-napa lho, iku merah kan darah kan najis. Iya, tapi titik wong gak ndrodos dimakfu. Nah niku seperti itu agama niku. Nggih, termasuk niki perubahan yang sedikit itu dimakfu. La yamna'u ismal ma, yang tidak menyebabkan hilangnya nama air. Wala yadurru taghayyurun bibuksin, niki juga sulit. Lan tidak merusak orang bahayani, berarti tetap suci mensucikan. Apa taghayyurun perubahan bimuksin sebab lama diam. Air niku nek suwe-suwe meneng tergenang mboten mili niku nggih rada banger-banger titik ngoten. Banger-banger titik niku tidak pengaruh, tetap suci mensucikan. Kenapa? Bangere niki polahe banger, polahe meneng, bukan banger karena ada bangkai. Nek ada bangkai nggih najis, mutanajis, tapi efek tidak mengalir niku lho. Aroma airnya beda dengan aroma air yang mengalir. Nek mengalir niku baunya enak, boten ono banger-banger. Tapi nek banyu ngecembeng, nduk balong, belumbang, telaga kecil, kalau telaga besar aman, telaga kecil ya niku suwe-suwe banger, ada bau gak sedap, tapi itu tetap suci mensucikan karena perubahan seperti itu dimakfu. Ya opo carane gak banger wong panjen polahe meneng, lah panjen gak ada air masuk air keluar, gini ku dimakfu.
Wa biturabin lan sebab lebu, debu seperti sungai tadi. Atau bawahnya itu memang lumpur sehingga airnya menjadi warna coklat. Dari sungai jernih dimasukkan kolam. Ya. Kolamnya tidak ada keramik, semen, terpal, langsung tanah. Tanahnya dari lumpur. Nggih otomatis coklat. Tapi coklatnya ini karena tanah, sehingga coklat yang seperti ini dimakfu. Lumang melbune bening kok. Ya tapi coklatnya ndak bisa dihindari, wong memang tanahnya lumpur. Terus ya apa? Ya airnya tetap suci mensucikan, karena perubahan seperti ini perubahan yang sulit dihindari. Lah nek niki menyebabkan tidak mensucikan, banyak air yang mubazir nanti. Agama ndak mau sampai memubazirkan, itu ndak mau. Kecuali memang itu hasil perbuatan, kecuali itu memang masih bisa dihindari. Air bisa menghindar, tidak dibutuhkan air. Lah niku ngonten baru. Dan itu pasti jumlahnya sedikit. Wa bitukhlabin sebab ganggang, wau pun diterangno. Wa ma fi maqarrihi, wa malan sebab benda fi maqarrihi ing dalam nggon menengi banyu. Nggih termasuk ganggang, lumut, atau ada kayu. Ada pohon niki punya kayu yang wangi. Misalnya kayu manis. Terus nggarai banyune niki boleh dadi sedep, kena kayu manis yang tumbuh di pinggiran Belumbang tadi itu. Banyune melok manis, pole akeh kayu manis, itu juga dimakfu karena kayunya di situ, airnya juga di situ. Berarti tidak bisa dihindari, kecuali kayu dari luar dicemplungno diudek-udek cek manis lah niku berubah. Nggih. Wa mamarrihi lan nggon liwate nggih yang tadinya lewat napa bebatuan airnya jernih. Begitu lewat tanah berlumpur airnya coklat, niku juga dimakfu. Lunduk gunung mang bening tiba kene kok coklat. Gunung suci mensucikan, nduk kene ya suci mensucikan, karena di gunung tanahnya bebatuan tetap jernih, nduk kene wis lumpur yo keruh, tapi keruh yang suci mensucikan karena perubahan yang tidak bisa dihindari. Kulo tutupno kurang didik supaya faslun. Wala bimujawirin kaudin waduhnin, dan dimakfu juga sebab sesuatu yang sifatnya mujawir, mboten campur. Dadi niki seperti kayu waduhnin lan minyak. Nggih, ini ada minyak, ini ada air. Misalnya tumpahan minyak ngoten niku nggih. Minyak niku kan ndak bisa campur dengan air. Lah, air yang dekat minyak itu pasti ada aroma-aromanya. Tapi minyaknya ndak bisa menyatu. Lah, air yang dekat dengan minyak ada aroma-aromanya itu dimakfu karena perubahannya itu sifatnya tidak mukhalid, tidak bercampur, tapi perubahannya itu sifatnya mujawir, bersandingan. Yang sebelah sini minyak, yang sebelah sini air. Cuma karena dekat, yang sebelah sini sebenarnya tidak kena minyak, tapi ada aroma bau. Lah ngenten iki dimakfu. Artinya tetap suci mensucikan karena perubahannya itu mujawir. Hanya bersandingan, bukan campur. Nek campur diudek. Tapi minyak kan mboten mungkin campur. Wala bimilkhin ma'iin lan ora sebab banyu uyah. Mulane air laut itu tetap suci mensucikan walaupun asin. Beda kali air di bak mandi jenengan niku kan mboten asin. Terus jenengan beli garam 1 kilo, jenengan masukkan bak mandi, jenengan udek dadi asin. Lah niku berubah. Tidak lagi suci mensucikan, hanya suci saja. Karena jenengan nyampurine niku nggawe uyah grosokan. Beda nek jenengan nyampurine niku nggawe banyu laut. Nggih. Banyu laut jenengan masukkan bak mandi. Bak mandi tidak asin. Air laut asin, jenengan campurno tetap suci mensucikan. Ya, karena air laut suci mensucikan, bak mandi juga suci mensucikan.
mensucikan. Suci mensucikan ditambah suci mensucikan, ya tetap suci mensucikan. Niku mulane dikei napa bimilkhin ma'iin, garam cair. Nggih air laut niku garam cair. Wala biwarokin tanasara minas sajar. Lan ora sebab godhong sing lugur teko uwit. Akhirnya air dalam telaga itu berubah menjadi coklat karena kejatuhan daun-daun yang sudah menguning coklat niku. Itu juga dimakfu. Kenapa? Karena sapa sing iso ndandangi turunnya daun jatuh niku. Walaupun ini tidak menyatu, beda kali kayu yang tumbuh di dalam air tadi. Ini dari atas jatuh ke bawah, tapi jatuhnya pun itu jatuh yang tidak bisa ditolak. Maka yang seperti itu seandainya pun menyebabkan perubahan, itu perubahan yang dimakfu. Artinya tetap suci mensucikan. Sampun faslun yukrohu, besok air yang makruh digunakan. Suci mensucikan, tapi kalau dipakai tidak baik. Wudunya sah, cuma kurang apik. Niku makruh niku ngonten. Besok pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Kira-kira enak dadi wong ngerti napa wong mboten ngerti? Wah, koyane tambah ngaji kok tambah ruwet ngene ya. Enak gak ngaji wingi gak ngerti apa-apa tambah gampang kabeh ngono nggih. Begitu ngaji kok boleh ono penjelasan ngene, ono bahasan ngene. Kok rumit ngono. Ah, enak gak ngaji ya wis. Gak ero apa-apa iku enak ya. Ya nek ero iku tambah nggih. Nah niku ngoten. Boten tetap ngaji niku intermezzo nggih. Niku intermezzo. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang tidak disertai dengan ilmu, amalnya pasti tertolak. Tidak diterima. Ngawur berarti. Jenengan berani menerima hasil servisan mobil jenengan dari orang yang tidak mengerti sama sekali permesinan. Servis nonang wong iku lho. Lho wong iku gak iso wis gak apa-apa wis. Pokok diservis. Terus jenengan berani memakai mobil hasil servisane wong sing gak ngerti ilmu. Wah iso kecelakaan do dalan. Moro-moro kabel rem malah dipotong malahan. Nggih. Iki paling penyakit iki ketok ae iki. Nah, iso cilaka tambah. Nah, itu karena ngawur itu pasti tertolak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kalau di Al-Qur'an la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Enggak sama. Orang mengerti dengan orang tidak mengerti tidak sama. Nggih. Mulane kita dikongkon ngerti. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Itu supaya beda. Walaupun rodok puyeng-puyeng didik, tapi ndak apa-apa. Gak paham sakniki, insyaallah pertemuan yang akan datang, oh keterangan wingi ku ngene ta ternyata. Ngonten ilmu niku kadang baru pahame di kemudian hari. Nggih, sampun kalau ndak ada yang tanya ditutup. Nggih. Wonten. Nggih, Pak. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Nggih, Pak. Nggih. Itu kalau dibandingkan dengan air, suri yang air, itu hukumnya bagaimana? Dibanding yang air, nggih.
itu kan campur najis, campur apa dan sebagainya. Dengan air yang suci tapi tidak mensucikan, itu bagaimana hukumnya? Air yang mengalir itu meskipun sedikit, asalkan di aliran air itu panjenengan tidak menyaksikan benda-benda yang sifatnya najis, asalkan jenengan tidak menyaksikan, maka itu dihukumi suci mensucikan. Kita tidak boleh nggawe ilmu BE. Lho BE nduk kono ana wong pipis. BE nduk kono ana wong buak najis. Yang panjenengan lihat itulah yang dihukumi. Karena airnya mengalir, ya memang ada kemungkinan di sana orang buang najis, ya. Tapi yang panjenengan lihat itu tidak ada najis, maka itu panjenengan hukumi suci mensucikan. Tapi kalau panjenengan lihat, nduk kono ana arek cilik ngapunten ngoyo karo ngadeg nduk pinggir kali keracak. Terus untuke niku tasih enten. Pas nduk ngarepe mata ngenten iki, wah iki air mengalir suci mensucikan, gak apa-apa. Terus dicawuk pas kencenge untuk niki wau. Lep digawe wudu. Nek niki jelas najis, soalnya pas sing dicawuk niku sing jelas untuke pipise lare niki wau. Tapi kalau sudah diaduk nggih, dan airnya niku mengalir wis diaduk. Mulane wong biyen niku nggih, wong biyen niki. Kula niku pole cilikane adus nduk sungai Kali Surabaya niku lho, Kali Sungai Mas niku. Nggih, niku sampai tahun 2000-an nggih, 2000 ke bawah niku tiang sepanjang niku rata-rata masih senang mandi di sungai. Tapi sudah habis Pak Harto turun niku wis gak ono sing mengendalikan pabrik niku. Pabrik wis gak ono sing diwedeni. Biyen zaman Pak Harto niku sik diwedeni. Niku sungai niku langsung rusak, Pak. Wis dibuat mandi niku wis gilani punan. Nggih. Lah niku orang dulu itu kalau mandi di sungai atau wudu itu biasanya disilak, diubyek-ubyek ngoten nggih. Niku maksudnya apa? Maksudnya itu kalau ada untuk ojo-ojo iki untuke beke bak-bakan sebelah kono. Bak-bakan niku tempate kayu sing lho pinggir niku nggih. Niki sing gak tahu adus sekali gak ngerti istilah bak-bakan. Nggih. Nek sing biasa adus sekali ngerti istilah bak-bakan. Lah niku beke bak-bakan sebelah sana itu mengalir ke sini untuke iki untuk pipise kono. Dadi nek ana untuk-untuk langsung disilak-silak. Baru terus mereka itu wudu di situ. Nah, itu maksudnya ngonten. Karena meskipun sungainya besar atau bahkan di laut sekalipun, tapi kalau jelas itu untuk teko najis, untuk pipis, terus mengalir di depan kita lalu kita ambil untuk niku, walaupun niki sak laut, tapi sing dijopok niku pas kencenge ainun najasah, kahanane najis. Untuk najis, ya tetap najis. Tapi kalau sudah campur, tidak terlihat, maka itu dihukumi suci mensucikan. Carane ngonten nggih. Nggih, monggo. Lintune wau. Jenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ustaz. Nggih. Saya mau tanya kalau punya praktek dalam kita ya. Nggih. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi. Nggih. Mengenai wudu itu di sunnah apel. Itu wudunya jatuh pohon beberapa orang. Wudunya napa? Di sunnah apel. Nggih. Bagian sunnah apel. Nggih. Itu ada pohon besar yang wudu itu. Nggih. Kalau menurut bagian saya itu kurang sehat, kurang baik. Karena beberapa itu kok wudu di situ. Lalu ya gimana itu ya? Gitu lah. Itu cerita pertama. Kedua, pada waktu saya masih muda, saya berbuat dosa. Apakah dosa saya ini bisa dihilangkan? Tidak. Contohnya begini. Pada waktu saya masih muda itu digeger sama rekan saya sekampung untuk wis pokok dosa lah, mboten usah nggih. Mboten usah diceritakno, wis pokok dosa lah. Mbok cilik mboten nggih. Terus enggak bagus saya. Dia 3 orang satu saudara. Saya
dipilih untuk berbuat yang tidak baik itu bisa yang pilihlah tadi. Sekarang tentang saya, apakah dosa-dosa tadi bisa dihilangkan? Sekarang sudah baca tua, apakah bisa dihapus? Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bak mandi dulu itu begitu, Pak. Nek ngampel sakniki malah mboten enten sing pundi sing enten model wudu dicawuk niku. Keran mboten enten, wis keran kabeh sak mangke nggih. Nah, tampungannya yang dibawa buat kaki niku, nggih. Nggih. Itu dulu memang begitu, Pak. Dulu malah di pondok-pondok itu, di masjid-masjid dulu memang sistemnya begitu. Nggih. Satu itu untuk menghemat air kalau dulu itu. Kalau sekarang niku kan wong sugih-sugih, Pak nggih. Jadi sekarang niku model keran semua. Nggih, lebih higienis memang, lebih sehat. Tapi lebih boros. Kalau kemungkinan kerannya itu mati, maka orang tidak bisa wudu. Tapi kalau dulu seandainya kerannya itu mati karena masih ada tandon, orang masih bisa wudu. Itu diantara plus minusnya, nggih. Plus minusnya. Tapi minusnya nggih niku wau. Wah, iki nek sing wudu gudiken aku melok gudiken iki. Nggih, mulane ten pondok niku kan ngonten ya. Nduk pondok niku nek ana sing siji gudiken kabeh, Pak. Nggih. Tapi ternyata niku yang pakai keran pun nggih tetep gudiken niku kirangan nduk pondok niku nggih. Pondok kula niku mboten enten air tampungan ngoten, Pak. Semuanya pakai keran karena pondok saya itu di samping Sungai Brantas. Jadi wis gak mungkin kekurangan banyu lah. Oke, maka cara mandinya niku model mboten pakai gayung, mboten enten lari adus gawe gayung mboten enten. Langsung keran niku dengan lubang besar ngenten iki les. Bur, ngonten niku ya ono sing gudiken. Nggih. Saya cerita ini apa maksudnya? Sifatnya nanti timbul penyakit itu sesuatu yang sifatnya itu donni. Donni itu prasangka, bukan sesuatu yang pasti. Nggih, niki penting, niki fikih. Kula jawab niki ilmiah menurut kacamata fikih, mboten menurut pendapat. Nggih. Jadi kekhawatiran kita ketika menggunakan air, termasuk yang di rumah niku kan, mboten usah di rumah niku nek sing siji lara meripat, yo sak omah lara meripat kabeh. Sing siji niku gatel, yo gatel kabeh sak omah niku. Kalau menggunakan air atau handuk nggih. Handuk satu digunakan satu rumah niku nggih sami. Yang seperti itu bagaimana menggunakan yang seperti itu? Menggunakan handuk bersama-sama, menggunakan bak mandi bersama-sama meskipun satu keluarga. Menggunakan bak mandi bersama-sama satu masyarakat, satu umat Islam. Itu bagaimana? Itu ada dua kan. Yang pertama sifatnya doni, dugaan, atau sifatnya itu qot'i, pasti. Kalau sifatnya itu qot'i, pasti niku misalnya air niki beracun, Pak. Air niki beracun, dimasuki air sing nopo air sing beracun niku nggih. Kalau kena tangan air keras misalnya nggih. Kalau kena tangan niku langsung guatel wis. Yang seperti itu kalau pasti nggih, pasti sudah ada buktinya. Langsung dan efeknya itu langsung mboten ada yang kena, ada yang tidak. Kalau ada yang kena, ada yang tidak itu doni. Doni itu bisa jadi kenanya bukan karena ini, tapi karena yang lain. Atau karena dia itu alergi, sementara yang lain tidak. Itu beda. Tapi kalau pasti siapa saja yang menyentuhnya itu gatal, siapa saja yang menyentuhnya itu kulitnya rusak, maka menggunakan air yang pasti merusak seperti itu haram. Karena agama itu prinsipnya tidak boleh membahayakan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Cara Qur'ane, cara hadis niku la doror wala diror. Agama niku ndak boleh mengandung bahaya untuk diri sendiri atau membahayakan untuk orang lain. Ndak boleh dalam prinsip beragama. Kalau pasti. Tapi kalau dugaan itu paling tinggi derajat hukumnya itu makruh.
Wah, aku nek nggunakno banyu iku pengalaman wingi iku gatel. Koncoku gak gatel, tapi aku iki gatel. Bagi jenengan itu makruh. Tapi bagi yang lain tidak makruh. Karena yang lain terbukti tidak masalah. Berarti jenengan iki sing gak cocok. Alergi itu misalnya. Bagi jenengan makruh. Tapi bagi yang lain tidak. Tapi kalau siapa saja pasti gatal, siapa saja pasti kulitnya rusak, maka itu haram. Jadi haram itu sesuatu yang sifatnya untuk siapa saja pasti rusak, itu haram. Tapi kalau hanya satu orang, dua orang, kemungkinan aku yo kadang-kadang gatel, kadang-kadang yo enggak. Lah ngonten niku makruh. Itu dalam pembahasan besok. Ada contohnya di antaranya. Oke, jadi ngonten. Yang kedua, dosa itu tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni, Pak. Selama orang itu masih hidup, bahkan dosa yang syirik niku lho. Sahabat niku kabeh sadurunge iman kali Kanjeng Nabi kan nggih syirik kabeh. Nggih. Tapi diampuni selama nyawa masih dikandung badan dan dia bertobat. Apalagi dosa yang selain syirik. Meskipun dosa besar, apalagi dosa kecil. Dosa besar, dosa menyekutukan Allah. Tapi dia bertobat. Ya. Sebelum wafat la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah niku ngoten. Jadi tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa tidak diampuni itu dosa syirik yang dibawa sampai mati. Oke. Orang menyekutukan Allah, lalu ini dia tidak bertobat sampai dibawa mati. Dia tetap menganggap Tuhan itu 3. Dia menganggap Tuhan itu 8 misalnya. Itu dibawa sampai mati, itu tidak diampuni. Tapi selain syirik yang dibawa sampai mati. Tadi pembahasan dosa diampuni itu 2. Ketika masih hidup dan ketika sudah mati. Kalau masih hidup dan dia bertobat, pasti diampuni. Pasti diampuni. Karena dia bertobat. Wong Gusti Allah niku yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, tawwabur rahim, ghafurur rahim. Nggih. Tapi kalau sampai mati dia tidak bertobat, itu ada 2. Kalau syirik menyekutukan Allah pasti tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi niku sampai mati. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha itu sampai mati niku. Ayat itu berbicara ketika sudah mati. Boten berbicara ketika hidup. Kalau hidup sahabat niku kabeh syirik. Sadurunge iman kali Kanjeng Nabi. Jadi kalau sudah mati yang syirik itu tidak diampuni. Tapi yang selain syirik meskipun belum ditobati, itu ada 2 kemungkinan. Yang tidak syirik dan tidak ditobati. Kalau sudah mati ada kemungkinan diampuni, ada kemungkinan tidak diampuni. Selain syirik dia tidak bertobat. Sampai mati dosa zina iku dhek gak pernah tobat. Tapi iman, orangnya Islam. Bagaimana nanti statusnya di akhirat? Ada kemungkinan diampuni, ada kemungkinan tidak diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Liman yasha itu bagi yang Allah kehendaki. Dia tidak bertobat, tapi Allah menghendaki dia diampuni. Misalnya karena dapat syafaat. Disafaati anake, oleh anake hafal Quran, nyafaati bapake sing gak tobat misalnya. Allah mau ya diampuni walaupun yang bersangkutan tidak bertobat. Tapi kalau masih hidup sudah bertobat pasti diampuni. Wis mboten usah mamang. Sebab yang kita mintai ampunan itu Allah, Maha Pengampun, Pak. Beda nek njaluk sepuro nang tangga, Pak. Niku jenengan njaluk sepuro ping 3 gak di sepuro maneh niku. Balak-balik njaluk sepuro pancet emoh. Tapi nek nang Gusti Allah niku semakin sering jenengan minta ampun, Allah semakin senang. Mboten tambah mblenek, nek menungso niku mblenek awake iki balak-balik njaluk sepuro, baleni maneh kok percuma. Niku nek menungso, nek Gusti Allah mboten. Allah niku kita berkali-kali minta ampun, Allah malah suka. Seneng malah Gusti Allah. Justru wong sing gak tau njaluk sepuro nang Gusti Allah niku dianggap sombong. Ngerasa gak duwe dosa ta ya apa arek iki. Nggih. Nah niku ngoten. Sampun enten malih?
Pun nggih. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Kafaratul majlis sama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Niki jenengan salat sunnah duha sudah masuk niki. Ngapunten ingkang kathah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.